Jadi ada 3 tugas pokok di situ. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan komunikasi. Salah satu tugas pokok bidang antara lain melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tugas-tugas dimaksud juga berkaitan dengan membangun jaringan unsur lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat melalui proses komunikasi yang berkualitas, membangun jaringan informasi pedesaan dan bentuk kelompok informasi dan komunikasi sebagai penggerak forum dialogis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Membimbing pendapat umum dalam upaya membangun demokratisasi dan menyeimbangkan informasi publik. Menampung dan mengolah opini publik sebagai bahan penentuan langkah kebijakan pemerintah selanjutnya. Melindungi masyarakat dan lembaga informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan daerah. Komunikasi publik ini kan kita bagaimana interaksi dengan masyarakat juga dengan media, semua media lah pokoknya Bu. Baik itu media penerbitan, media elektronik maupun media luar ruang itu. Jadi itu yang informasi-informasi yang kita sampaikan seperti itu. Yang pertama itu pengelolaan media komunikasi publik ini sini dia mengelola dalam output yang dihasilkan itu seperti media online, media elektronik yaitu berupa web yang kita kelola di sini web www.acprov.go.id itu yang menjadi tugas kita. Sedangkan untuk kasih hubungan media kita juga berhubungan dengan output yang dihasilkan dengan semua media. Media komunikasi itu kan ada 7 kalau nggak salah satunya seperti media luar ruang. Media luar ruang itu seperti misalnya baliho. Kalau media elektronik itu kan radio, televisi. Sedangkan untuk media penerbitan tuh menjadi tugas juga kami ya kan. Jadi semua media itu ada 7 media maksudnya jenis itu. Sedangkan untuk yang sumber daya komunikasi ini, untuk komunikasi publik, sumber daya ini kita lebih ke istilahnya bimbingan kita pengenalan terhadap teknologi informasi itu kita lakukan ya kan, maksudnya bagi pengelola web di masing-masing SKPA itu yang output yang kita akan hasilkan nantinya itu seperti itu. Kemudian yang berhubungan dengan informatika atau TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Yang berhubungan dengan TIK termasuk server-server di situ itu menjadi kewenangan dinas Kominfo. Bidang TIK merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, kemudian disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah. Memberikan layanan pengembangan intranet, internet, layanan manajemen data, e-government,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, dan layanan sistem informasi komunikasi pemerintah daerah. Output yang saat ini kita hasilkan yaitu kita telah membangun jaringan komunikasi data ke seluruh SKPA. Kemudian jaringan komunikasi data ke 23 kabupaten kota, yaitu ke media center, kemudian ke rumah sakit, kemudian ke Dinas Registrasi Kependudukan di 23 kabupaten kota. Terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah Aceh, maka kepada semua SKPA yang akan mengadakan perangkat keras dan perangkat lunak harus berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi karena mereka harus memiliki rekomendasi terhadap rencana pelaksanaan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Bidang layanan e-government itu mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan penyelenggaraan Government Chief Information Officer GCIO Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi, dan masyarakat di Provinsi. Output yang kami hasilkan antara lain adalah layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi seperti aplikasi PPID, aplikasi pengaduan masyarakat, LPSA, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, satu lagi adalah persandian atau sandi. Ini adalah tugas-tugas sandi sekarang sudah melekat pada Kominfo. Bidang kita adalah bidang kami, bidang persandian. Itu tugas dan tupoksinya adalah mengamankan informasi pemerintah daerah provinsi yang berklasifikasi, dibantu oleh 3 seksi tata kelola yang mengelola SDM-nya dan sebagainya, kemudian seksi operasional itu dengan peralatannya APU semua, kemudian ada seksi evaluasi dan pengawasan. Itu ada 3 seksi. Kita tugasnya mengamankan informasi pemerintah yang berklasifikasi. Karena informasi itu ada 3. Yang pertama dia informasi yang rahasia melalui uji konsekuensi. Yang kedua informasi yang biasa. Yang ketiga informasi serta-merta. Kita lebih ke informasi yang rahasia. Outputnya adalah terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah provinsi yang berklasifikasi, yang maksudnya yang bersifat rahasia. Mitra kerja kita adalah semua satuan kerja perangkat Aceh yang di provinsi itu semua mitra kerja kita. Kerjasamanya itu antara lain mereka dari SKPA mengajukan rahasia-rahasia, yang mengajukan informasi-informasi pemerintah yang bersifat rahasia melalui PPID. Kita juga nanti diproses melalui uji konsekuensi. Jadi melalui uji konsekuensi itu nanti lahirnya informasi pemerintah yang berklasifikasi, maksudnya yang rahasia. Di Sekretaris ini tugas Sekretaris adalah merupakan dapur di dinas itu sendiri. Artinya yang menggerakkan segala kegiatan dinas itu adalah di sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.
Jadi tugas daripada sekretaris itu didukung oleh 3 Kasubag. Pertama adalah Kasubag Kepegawaian, Umum, dan Hukum. Ini menangani yang sifatnya administrasi tentang kepegawaian, bagaimana tata kelola sumber daya manusia yang di dalam dinas itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua juga masalah hukum. Kalau ada kecipratan masalah persoalan-persoalan hukum yang ada kaitan dinas, itu ada hukum di sini. Yang ketiga masalah umum. Umum ini banyak sekali. Yang sifatnya yang menunjang dan mendukung kegiatan sendiri. Itu yang pertama dari 3 tadi. Kemudian yang keduanya itu adalah ada namanya Kasubag Keuangan. Ya. Perjalanan dinas itu dalam per tahunnya itu butuh dana. Disinilah yang mengelola adalah Kasubag Keuangan yang berada dalam sekretariat. Ya. Yang ketiga Kasubag Program atau Perencanaan dan Humas. Jadi kalau dulu itu yang namanya perencanaan program itu posisinya adalah bidang. Tapi setelah di Pergub 16 tahun 2016 ini baru itu udah menjadi tunduk di bawah sekretariat. Itu dia, itu tugasnya dan fungsinya. Jadi sekretaris itu adalah bidang sekretariat, adalah bidang yang benar-benar dapurnya dari dinas, perjalanan dinas, pergerakan dinas, maju mundur dinas, itulah di sekretariat. Tahun 2013 kita juara 3, 2014 juara 2 kan, 2015 juara 1, kemudian 2016 juara 2 lagi, 2017 juara 3 lagi. Pokoknya 5 tahun berturut-turut kita dapat penghargaan terus. Jadi kalau kita lihat provinsi lain, ini penghargaan nasional kategori pemerintah provinsi ya, PPID pemerintah provinsi. Jadi kalau kita lihat provinsi yang lain, nggak ada yang bertahan satupun dalam 3 besar itu secara 5 tahun berturut-turut. Makanya kita nggak heran kalau ada provinsi lain datang ke dinas kita, datang ke Aceh melihat bagaimana pemerintah Aceh mengelola keterbukaan informasi publik sehingga dapat masuk nominasi 3 besar secara berturut-turut selama 5 tahun gitu. Maka ono kementerian penampilan kamu di malamnya.